tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. GWS, Gather with us. 107,9 FM, 8DH Radio ITB, your entertainment and music station. Halo Kampus Mania. Hai Kampus Mania. Kembali lagi bersama dua sejoli yang tentunya tidak akan terpisahkan selamanya ya. Di sini ada gue, Queenie, Dan dan gue, juga Lia. yang akan menemani Kampus Mania hari ini di podcast kita yang sangat spesial ya, Li. Betul banget, Queen. Gue seneng banget karena akhirnya kita bisa kembali menyapa Kampus Mania di hari ini. Iya bener-bener. Meskipun sekarang lagi liburan, tapi syukur banget hari ini kita bisa bareng-bareng menemani Kampus Mania. Dan ngomong-ngomong nih, Kampus Mania masih di kampung halaman kah? Atau ada juga nih yang mungkin udah balik ke kehidupan kampus kali ya, Li? Gue rasa kayaknya Kampus Mania masih banyak yang di kampung halaman sih, Queen. Soalnya kan hari ini juga hari yang spesial banget kan, tanggal 17 Agustus 2024, Hari Oh ya Kemerdekaan. ampun, bener banget. Pantesan tahu nggak sih tadi pagi tuh kayak ada udah mulai berisik gitu dari luar. Kayaknya itu yang lomba 17 Agustusan gak sih? Bener banget, Queen. Tapi lu ngapain aja nih di hari kemerdekaan? Ada jujur ya, karena liburan mungkin ya. Jadi gak banyak sih yang gue lakuin. Cuman tadi juga sempet ikutin upacara kemerdekaan. Terus ikutan lomba balap karung. Seru banget Kalau tuh, gue lu, juga mau ikutan. kayaknya lu cocok ini deh, lomba makan kerupuk. Oh iya, karena gue orangnya cepet lapar ya, jadi kayaknya bakal menang gitu kalau ikut lomba itu. Langsung, iya bener langsung juara satu kata gue mah. Nah kalau Tapi misalkan kayak di 17-an ini, tetap ada yang spesial dong, Li. Karena kita kan udah berdua gini, kita mau ngapain sih sebenarnya hari ini? ya, karena hari ini selain hari kemerdekaan, kita juga mau ada yang spesial, alias kita mau podcast bahas episode yang seru banget. Apa ya kira-kira? Gue langsung bacaan aja kali ya. Oke, jadi di podcast kali ini, GWS episode 6 dengan judul Jadi Girl Boss, Cewek Idaman Banyak Lelaki. Ya mahasiswi Fakultas Cowok ITB dong. Wih dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Betul banget. Tepuk tangan Kampus Mania. Betul banget. Di sini gue sama Queenie bakal bahas nih kenapa bisa ada fakultas cowok atau fakultas cewek di TB. Terus kita juga bakal bawain narasumber kece nggak sih Queen yang dari fakultas terkenal, Iya, bener banyak banget. Wah, cowoknya. iya. Aduh, di spill sekarang nggak apa-apa lah ya. Nggak Jadi apa-apa kita lah. bakal bawain narasumber dan pokoknya stay tune terus aja ya sampai di akhir podcast kita. Iya, jadi langsung kita mulai aja nggak sih biar nggak lama-lama gitu. Kalau Queenie sendiri tuh dari fakultas apa sih? Lia lupa. Demi apa, Li? Kita kan udah berteman selama ini. Ya, Lupa. sorry. Gue juga manusia, Queen. Gue pasti ada saatnya lupa gitu kan. Manusia juga punya kesalahan ya. Oke. Betul. Ya ada barangkali kampus mania juga belum tahu nih kue dari fakultas apa. Jadi kue itu dari fakultas SITHR. Kalau Lia dari Wih, fakultas apa nih? kalau Gue udah tahu gue dong. dari, lu masih ingat gak? Coba tebak dulu. Ya inget dong. Cuman biar kampus mania juga tahu lah. Kenalin. Aduh, Oh ya alasan nih udahlah. dasar. Alasan aja lu. Gue dari SAPPK. Widih, SPPK yang super banyak banget membawa tabung gas itu bukan sih? Kalau lihat. Betul. Tapi, sorry. Gue mau meluruskan nih. Bukan tabung gas, tapi Oh tabung bukan. itu, tabung gambar. Ya ampun. Tapi kalau ngomongin soal SAPPK nih sama SITHR, di fakultas lu tuh ada ini nggak sih kayak stereotype yang mungkin sangat menggambarkan SAPPK gitu? Ada sih kayak SAPPK tuh terkenal suka keluar, malah suka jarang keluar gitu Keluar. dari apa dari ruangannya karena kan mereka fokus studio terus ya jadi ya lebih nyaman di studio gitu. Kalau SITH gimana? Kalau SITH sih, wah tentunya ya, karena mungkin ini isi jurusannya tuh banyak yang menggunakan apa kayak tenaga-tenaga cewek gitu ya, kayak misalkan teknologi pasca panen, kayak ngamatin buah gitu kan mungkin kesukaan cewek ya. Jadi pasti orang-orang tuh ngelihat fakultas SITH, pasti ini isinya cewek-cewek semua gitu. Tapi memang Oh, jadi memang bener sih. jadi terkenal
karena fakultas cewek gitu ya. Kok bisa gitu ya, Queen? Kenapa? Nah, sebenarnya ya itu agak bingung juga sih. Tapi emang Queen juga sendiri pengen ada kayak suka terbesit ya pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih di ITB ada fakultas yang banyak cowoknya, sedangkan fakultas lain yang malah banyak ceweknya ataupun sebaliknya gitu. Kenapa ya? Kayaknya kalau gue rasa ya, dulu kan emang ITB tuh ini gak sih, banyak fakultasnya tuh yang teknik. Jadi ya mayoritas tuh laki-laki gitu. Jadi ada sebutan ya fakultas cowok gitu, teknik gitu. Berarti yang laki banget gitu ya, laki-laki banget. Betul. Tapi lu penasaran gak sih kayak program studi apa aja tuh yang kira-kira terkenal fakultas cowok, fakultas cewek gitu? Oh itu sih gue gak penasaran sih. Gue tahu ini karena gue pengamat cowok ya. Oh, lu udah sering ngamatin ya dari jauh. Boleh lah kasih tahu Iya kampus mania. dong. Nih ya, gue sebutin aja nih yang banyak laki-lakinya ya. Kayak misalkan teknik sipil, teknik pertambangan, terus teknik elektro juga itu asli lu kayak mau mencari cowok-cowok ganteng. Aduh, gue Ganteng dan kayak, berwibawa. ya, ya dong. Nah, tapi kalau misalkan mahasiswanya tambah banyak nih ya, kenapa masih ada sebutan fakultas cowok sama fakultas cewek? Hmm, bisa sih. Kenapa gitu ya? Kayaknya ini gue pakai insting aja sih, Queen. Karena menurut gue jumlah mahasiswa ITB tuh nggak merata nggak sih di tiap fakultas. Jadi kayak ya contohnya SF gitu loh. Kayak ya pasti kan di banyak fakultas cewek. Ya karena emang kebanyakan cewek-cewek di sana gitu. Iya, iya sih benar sih, gue setuju sih. Tadi kan gue udah nyebutin kan kayak jurusan yang banyak cowoknya gitu kan. Tapi kalau lu mungkin Mm-mm. kalau yang banyak ceweknya kayak apa ya sih? Mungkin kampus mania juga penasaran ya. Kalau menurut gue fakultas yang banyak ceweknya itu kayak SF, terus SITH itu fakultas tuh termasuk lah yang banyak ceweknya. Karena ya Betul. gue sering lihat di kantin apa-apa kayak circle-nya cewek semua. Cowoknya pada kemana sih? Jadi kayak kalau misalkan gue gitu, gue merasa terkadang bosan ya karena kumpulnya sama cewek-cewek lagi. Aduh. Nah itu cuma gue jadi makin penasaran nih cerita tentang fakultas cowok sama fakultas cewek. Jadi kayaknya biar makin seru kita undang narasumber nggak sih? Boleh banget. Kayak yang tadi kita udah sebutin ya, kita bakal mengundang narasumber kita yang super kece. Kita langsung panggil aja kali ya sekarang ya. Boleh banget. Tapi bentar, gue mau ngasih spillan dulu nih, clue dulu nih ke Kampus Mania. Jadi clue-nya tuh nama narasumber kita tuh dari buah-buahan. Oh, semangka nggak sih? Semangka, melon, pisang. Bukan ya? Aduh, bukan. Ini namanya dari buah-buahan apel. Widih. Oke, boleh kita langsung undang aja kali ya. Kita panggil langsung narasumber Boleh, kita langsung panggil untuk aja Queen. join. Boleh say hi? Apakah sudah ada di sini? Halo, halo. Hai. Gimana hari ini narasumber kita yang tadi namanya seperti buah-buahan, Apple? Apakah hari ini keadaannya sehat, senang, bahagia? Alhamdulillah, aku jujur senang dan bahagia banget karena kayak udah rilis lah semuanya, kayak misalnya semester 2 TPB pun udah kelar kan, alhamdulillahnya. Jadi ya senang banget jujur. Kalau Benar. teman-teman sendiri gimana? Ya, semoga juga kampus Pas. mania yang lagi dengerin bagus ya indeks-indeks yang keluar. Amin. Ya Allah. Waduh, sensitif Queen. Jangan dibahas dulu masalah indeks. Mending kita bahas dulu kira-kira narasumber kita namanya siapa, dari fakultas mana. Karena Kampus Mania kayaknya udah kepo banget sih. Gue juga kepo. Ya, gue juga kepo sih. Boleh lah, langsung kita kenalan aja ya, nama dan fakultasnya. Oke, halo semuanya, halo Kampus Mania di rumah juga. Kenalin aku Sianata Apple, bisa dipanggil Apple dari Fakultas STEIKA. Widih, Tepuk keren, tangan ya keren, keren, Kampus keren. Mania. Top tier ya ini, fakultas top tier. Set. Jadi gitu dong, jadi malu ini. Oke, boleh nggak sih kita langsung kepo-kepoin Apple ini? Boleh banget. Langsung aja. Apple tadi kan dari Fakultas TK ya. Itu kayaknya gue sering dengar TK tuh fakultas cowok. Bener nggak nih, Pel? Bener banget dan gak salah sih. Karena ya bisa dilihat aja dari hampir semuanya tuh kebanyakan cowok, ceweknya tuh kayak cuma 1/8 atau 1/10-nya gitu. Jadi kayak Berarti emang beneran banyak cowoknya. kebalikan banget ya sama SITH yang banyak ceweknya. Iya nih. Terus gimana sih, Pel? Kayak impresi kamu gitu. Kayak sebagai mahasiswi di fakultas yang banyak cowoknya. Dulu kan awalnya aku mau daftar ini tuh kayak ya udah karena emang aku suka aja gitu kan di sekitaran coding kayak gitu-gitu aku dulu sempat suka gitu. Nah, aku pertama kali ngelihat orang-orangnya adalah ketika pas habis ngambil Jamal nih, hari pertama banget tuh masuk ITB. Pas kita lagi foto bareng itu satu angkatan kan baris ya.
nata posisi. Masa yang cewek itu cuma 2 baris, sedangkan yang cowok itu literally dari ujung sampai ujung, dari depan sampai belakang, terus kayak berbaris-baris dari bawah sampai atas. Kalau misalnya kalian pernah ke kampus Jatinangor, itu yang cewek cuma di sekitaran kampus Jatinangor itu doang, yang cowok-cowoknya sampai bawah tulisannya. Jadi kayak kaget gitu loh, ternyata aku di sini beneran jadi cewek di antara cowok-cowok banyak banget. Wow, pixels banget berarti kamu ya. Iya. Kalau Queenie gimana Queen? Kamu pas acara itu kayak Apple gitu. Gue juga cukup shock sih, kayak awalnya tuh mikir kan, ya mungkin kayak sekolah pada umumnya kan, cowok dan cewek sebanding. Tapi ternyata justru kebalikannya dari Apple, ceweknya tuh banyak banget, sedangkan cowoknya kayak cuman seperempatnya gitu. Terus, Kebalikan ya kayak berarti ya, gue bisa bilang Apple ini fakultas cowok. Kalau lu fakultas cewek, bener berarti itu bahkan gue. ya kurang lebih gitu lah. Tapi Paul, kayak misalkan jumlah cowok yang lebih banyak itu suka bikin sulit adaptasi nggak sih kayak dengan lingkungan awal perkuliahan atau mungkin dari awal, hmm, gue mah emang udah terbiasa lah, temenan sama cowok jadi aman-aman aja gitu. Jujur, gue kan dari dulu ya lebih sebagai cewek ya, pastinya temen-temennya juga banyakan ceweknya nggak sih? Maksudnya ya cewek biasa aja lah, gitu lah. Terus pas di sana banyak cowoknya tuh, sebenarnya aku nggak masalah. Kayak ya udahlah kalau misalnya temenan cewek cowok ya nggak ada masalah menurutku, kita bisa tetap berbaur dan santai aja. Cuma kan kali ini kan kita udah ngerantau nih. Kalau ada apa-apa biasanya kan kerja kelompok gini-gini, terus itu tuh mainnya ke salah satu tempat kan, kita berkumpul. Nah, kalau misalnya sama cowok, ini agak susah. Kayak biasanya kalau sama cewek bisa langsung ke kosannya, ke kamarnya, apa gimana-gimana, ke rumahnya mungkin. Tapi kan karena kita lagi sama-sama merantau, otomatis nggak bisa dong kalau misalnya cewek ke kosan cowok atau cowok ke kosan cewek, kayak agak kurang gimana gitu nggak sih? Jadi akhirnya awal-awal mungkin aku agak adaptasinya agak gimana ya, agak tersendat-sendat lah. Kayak iya aku bisa kenal, bisa ngobrol, bisa main, bisa gini-gini sama teman-teman semuanya. Cuma dalam hal belajar itu pasti cenderung sendirian gitu. Karena Iya, ceweknya kan jarang. benar sih. Dan kalau misalkan kesulitan belajar juga agak gimana ya kalau misalkan kurang leluasa ya mau nanya ke temen. Karena kebanyakan cowok nggak sih, Paul? Iya, bener banget. Padahal biasanya tuh yang lebih kayak jago di bidangnya itu tuh cowok-cowok gitu. Makanya kan kita jadi lebih bingung ya, mau nanya juga ribet lah kurang lebihnya. Harus ketemuan dulu, harus di mana, harus ngajak dia kemana, kayak gitu. Iya sih, benar. Kalau Lia gimana nih, Li? Di SAPPK ini yang lumayan banyak ya ceweknya. Hmm, karena kebanyakan cewek, jadi kita enak sih ya buat komunikasi karena mungkin sesama cewek ngerasanya kayak lebih satset-satset buat pembagian tugas. Kalau cowok kan kadang-kadang suka ya gue mager, udah nanti dulu lah, ngaret dulu. Kayak kalau cewek kan langsung kayak bagi-bagi bagi-bagi kerjaan ini terus kayak langsung selesai. Gue ngerasanya gitu sih. Jadi enak juga karena banyak ceweknya. Aman lah ya di SAPPK. Oke deh, yaudah deh, kita Iya, lanjut lagi kali ya, kita kepoin lagi, Li. iya, tadi gue kan dengar cerita Apple kayak secara nggak langsung ngaruh ke akademik kan. Kayak dari jumlahnya cowok yang dikit itu dan cowoknya yang dikit itu mah dari fakultas gue masih ke bawah fakultas gue nih. Dari jumlah cowoknya yang banyak itu sampai ceweknya yang dikit. Kalau misalkan tugas kelompok tuh pembagiannya gimana sih kan? Kalau gue tadi kayak ya gampang gitu. Ya, kalau aku sih otomatis ya, selalu setiap ada tugas besar, RBL atau gimana, tuh pasti pembagiannya adalah cowoknya ada banyak, ceweknya cuma satu, dua, kayak gitu. Malah aku sering banget, satu kelompok tuh literally cuma aku sendiri yang cewek. Terus ya sebenarnya bisa dibilang enak dan bisa dibilang enggak sih, karena jujur cowok-cowok nih langsung tanggap gitu. Alhamdulillahnya nih ya di STIK lumayan bagus lah cowok-cowoknya kayak langsung tanggap, langsung ngerjain ini. Jadi cewek-ceweknya itu tinggal ngisi kerjaan yang kosong aja. Misal ya bikin laporan atau gimana-gimana. Jadi kita lebih cenderung ke ngikut sih kalau semisalnya yang berbau-bau coding atau berbau-bau teknikal kayak misal fisika atau daspro kalau aku ada. Nah, kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang enak ya sebenarnya jadi cewek di cowok banyak. Oke. Berarti tetap seru ya, tetap maksudnya ya enjoy gitu. Walaupun fakultas lu fakultas cowok, cuma ya nggak masalah lah cowok-cowok ini masih bisa diajak kerja sama. Betul Kalau banget.
Ku ini masih ada yang mau dikepoin lagi nggak nih? Masih dong, masih banyak banget. Kita durasinya kan 10 jam ke depan ya, non-stop. Waduh, Buset. berarti gue bisa ini dulu sekalian ngambil kopi dulu bentar. Boleh ambil kopi, mandi dulu, kita udah doang. Masih. Gue suka penasaran deh ya. Kan dari tadi kita udah ngepoin soal ini kan, soal cowoknya gitu. Gue pengen kepoin juga nih, kira-kira ada nggak sih di STK ini ya, budaya atau kebiasaan yang diturunin dari angkatan atas, yang masih berkaitan dengan mahasiswi di fakultasnya STK gitu. Jujur kalau dari aku pribadi selama sejauh ini sih nggak ada ya. Jadi kita tetap aja menganggap ya sama aja cowok cewek gitu. Nggak ada Oh, ini khusus. Emang saya di gue kamu ada? di gue di gue nggak sih, cuman emang lebih apa ya, kayak mungkin karena cowoknya sedikit ya, jadi kadang angkatan atas tuh suka nyuruh yang cowok lebih lebih aktif lah gitu, kayak supaya mereka kelihatan gitu sih bang. Oh, Gitu sih. kalau di Kalau aku dia aman. gimana? Hmm. Seru ya dengarnya, tapi gue selain tadi kepo tentang kayak akademiknya, gue jadi kepikiran sih Queen kayak Apple ini kalau pertemanannya gimana ya? Terus kayak karena cowoknya lebih banyak, gimana ya sikap para cowok-cowok ini ke cewek? Kayak mungkin lu bisa ceritain pel pertemanan lu sama sikap teman-teman cowok lu tuh gimana sih? Ini aku jujur mau flexing dikit nggak apa-apa kali ya. Boleh dong. Boleh. Jadi Sombongkan semuanya. seperti yang kita udah dengar nih ya buat mahasiswa-mahasiswa ITB nih. Kalau dengar kata-kata cowok stay kak, cowok stay deh, cowok stay secara general. Misalnya adalah cenderung ke cowok green flag nggak sih? Karena ada nih yang bilang kalau STIKA adalah fakultas yang isinya tuh cowok-cowok idaman gitu. Kayak ya kan pas itu aku masih bingung ya kenapa gitu. Kenapa bisa dibilang kayak gitu. Terus habis itu aku kenalan lah sama teman-teman ya kan. Ternyata beneran kayak dari basic mannernya mereka itu mereka ada banget gitu. Jadi kayak ngelihat cewek-cewek lagi kesusahan tuh langsung dibantu tanpa ada pikiran apa-apa. Kayak beneran cowok-cowok yang baik aja gitu. Jadi pernah kan aku suatu ketika lagi belajar di Dunkin buat persiapan UAS. Nah kan susah ya, kayak aduh aku lagi belajar sendirian ya, aku susah banget, kayak nggak paham-paham. Terus tiba-tiba aku ketemu nih sama gerombolan anak-anak STIKA yang sebenarnya aku nggak kenal, cuma aku tahu dia anak STIKA gitu. Terus akhirnya mereka semua malah ngajakin buat join, terus kita kan kenalan. Habis kenalan tuh mereka ngajarin aku, literally yang ngajarin dari awal, beneran sabar banget ngajarinnya. Terus dia bahkan eh gak bikin aku ngerasa kayak aduh aku bodoh banget ya gitu, enggak. Jadi beneran dia ngajarin sedetail itu dengan sabar, dengan baik, dan bikin kita tuh nyaman-nyaman aja gitu. Terus ini kan kita sampai malam ya, sampai besoknya di sana itu AC-nya dingin banget. Terus tiba-tiba aku bangun-bangun, kan aku sempat ketiduran jam berapa ya, jam 3 kali. Aku bangun-bangun tuh udah ada jaketnya anak-anak itu di apa namanya, di atas badan gue gitu. Jadi kayak Wow, gila. iya, jadi beneran sebaik itu. Kayak aku nggak minta, bahkan mereka sendiri tuh juga kedinginan. Kayak aku tanyain gitu, aduh gila aku dingin banget gitu. Tapi jaketnya malah dikasihin ke aku. Padahal yang di situ aku juga udah pakai baju baju lengkap lah, maksudnya kayak baju tebel, baju panjang gitu. Memang dingin sih. Jadi jujur em, senang banget sih ada di Stay Kak. Kayak Widih, perlakuannya tuh bagus lah gitu sih. Flexing ternyata doang. memang cocok untuk di flexing sih. Itu pun gue kayak Iya, iri gitu dengarnya. Iri banget. Berarti kayak sikap-sikap cowoknya ternyata ini ya, super gentle ya ke teman-teman ceweknya gitu. real bro. Nah, tapi di atas semua kelebihan yang kamu dapetin di STK ini, ada nggak sih problem yang sempat kamu hadapin gitu sebagai mahasiswi di Fakultas TK? Kalau problem sebagai mahasiswa biasa pun kayaknya banyak nggak sih pastinya, kayak jujur aja Pasti yang sih. namanya jadi mahasiswa apalagi di ITB itu pasti bakal banyak gitu problemnya, mulai dari akademik ataupun apapun itu kan, chaos-chaos gitu. Ya kalau sebagai mahasiswi sendiri aku lebih ke problem yang keseharian susah buat nge-reach out orang-orang itu sih, karena kan harus ke, kalau misalnya terhalang gender lah secara nggak langsung, kayak ya mau gimana lagi emang faktanya kayak gitu gitu. Terus biasanya sih cowok-cowok itu cenderung lebih pinter daripada cewek-cewek. Jadi kayak itu mungkin salah satu dari problem aku ya. Jadi di sana tuh harus ekstra lebih belajar karena mereka-mereka yang di kelas tuh kayak udah langsung cepet gitu. Bahkan pelajaran di kelas tuh
karena emang banyak cowoknya, jadi kan otomatis dosennya juga ngikutin cowoknya kan ya. Jadi kayak berjalan materinya tuh secepat kilat itu, kayak aku bingung lah ini kenapa tiba-tiba udah sampai sini, aku kedip aja udah sampai bab berapa kayak gitu. Jadi itu kalau kendala pribadi dari aku sih itu sih ya. Kayak aku ngelihat di fakultas lain masih belum nyampe ini, ternyata di fakultas aku udah nyampe ini. Jadi aku pas di kelas tuh kayak hah gitu. Oh gitu, Pol. Seru ya, tapi maksudnya jadi tantangan buat lu gitu nggak sih? Karena kan ya pace cowok tuh terlalu cepet gitu buat cewek. Karena mereka kan emang gampang nangkep ya setelah gue dengar cerita lu. Dan Iya, dari hal itu menurut lu cewek suka dikasih kepercayaan gitu nggak? Atau mungkin cewek bisa jadi orang penting nggak sih di fakultas lu? kalau orang penting sih masih bisa. Karena meskipun mereka itu pinter-pinter dan lain-lain, tapi kan adalah keahliannya yang dimiliki sama cewek, atau cewek ini sama cewek yang lainnya itu lebih, cewek ini sama cowok yang lainnya itu lebih mending yang cewek ini tuh pasti ya, itu tergantung sama pribadi masing-masing nggak sih? Jadi kayak tetap banyak, kayak misal di BPA sendiri itu yang inti, meskipun ketua waketangnya kayak gitu itu emang yang daftar cowok doang ya otomatis sih cowok ya, tapi kalau sekretaris bendahara itu semuanya cewek semua. Terus di kadif-kadif gitu juga ada yang cewek, yang ring satu juga banyak yang cowok sih, cuma ada yang cewek juga. Jadi menurut aku nggak menutup kemungkinan meskipun kalian cewek tapi malah jadi downgrade itu enggak, karena kita di sini juga tetap menjunjung tinggi kesetaraan gender ya teman-teman sekalian. Gila, kece parah Apple nih sebagai cewek kayak jangan ngerasa ini juga ya, maksudnya kayak lu juga bisa gitu jadi orang penting di fakultas lu. Dan ini nih pertanyaan terakhir nih dari gue deh, gue ambil ya akuin kali ini karena aduh gue masih ada Yoi. satu lagi yang penasaran banget. Ada nggak sih hal yang pengen lo kasih tahu ke semua laki-laki di fakultas lo? Oh, jadi kayak ini seakan-akan aku di sini tuh ngomong ke mereka gitu ya? Gitu gak sih? Yoi, bener Iya, banget. Oke, buat temen-temen nih cowok-cowok stayka yang mungkin ngedengerin podcast ini ya. Aku mau ngucapin makasih banyak karena kalian itu keren, 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 keren parah. Kayak bukan cuma di akademik doang, tapi secara sosial dan secara em, kayak hubungan eksternal ataupun internal tuh mereka beneran kece banget. Kayak ya kita dibikin nyaman lah meskipun kita cewek sendiri di sana, nggak dibikin takut. Gitu sih overall. Makasih. Ini, oke, oke. Kalau gitu, nah dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya sama narasumber kita yang super kece ini. Nah, tapi ada juga nih dari Kampus Mania yang pengen juga dibacain ceritanya ya. Kita langsung baca iya. baca aja kali ya. Langsung aja Queen, soalnya kayaknya udah pada pengen dibacain juga sih Kampus Mania ini cerita-ceritanya. Yoi, tetap bersama dengan narasumber kita ya. Kita mau ceritanya react juga ya ke cerita Kampus Mania. Oke. Gue langsung bacain aja nih yang pertama ya. Dari Fakultas FTMD. Ceritanya tuh gini. FTMD emang terkenal banyak cowoknya, tapi sebagai cewek, aku merasa fine aja karena cewek di sini pada saling bantu dan solid banget. Di FTMD ada budaya kayak yang laki-laki menjaga wanita. Wis. Pesan Right, buat cowok di right. FTMD, semoga sukses terus ya di jurusannya. Oh, ini Widih, sukses. gak terlalu Widih. keren banget ya. Ini gak Berarti tuh terlalu mereka beda ya sama Steika. Cowoknya mereka udah ada menjaga cewek. budayanya gitu ya. Kece-kece. Tapi bentar-bentar, ini ada juga nih dari FTTM, anonim juga. Cowok-cowok di fakultas ini tuh nggak mandang cewek yang beda-beda gitu loh. Jadi kita sering interaksi dan ngelakuin hal bareng. Yang paling berkesan tuh karena ceweknya lebih banyak, jadi kita lebih dijagain sama mereka. Dan kalau kita butuh tumpangan suka dianterin. Dan kalau misalkan cowok FTTM nih udah punya pacar, tolong bilangin pacarnya ya, kami masa cewek cuma ngejalanin budaya buat minta plottingan pulang, bukan mau ngedeketin. Ini kira-kira apa? Jangan-jangan mereka nih ada ini ya, ada sempet selek gitu kali ya sama pacarnya anak FTTM gitu. Bisa jadi nggak sih? Bisa banget sih. Apalagi kalau misalkan pacarnya super posesif, mungkin remuk Hmm. sudah tulang. Oke, oke. Lanjut lagi, Queen. Kita masih ada sesi Iya. games nggak sih? Iya sih. Sebenarnya ini masih ada beberapa cerita dari Kampus Mania yang ada di form yang kita dapat. Tapi kita sepertinya mau langsung ke games ya. Mungkin di lain kali bisa dibacain kembali ya, Lia. Betul, betul. Oke, nah sekarang kita mau main tetap sama narasumber kece kita, Apple, dengan games Never Have I Ever.
Buat kampus mania yang mungkin relate dengan games ini, boleh banget ya kita main bareng-bareng. Jawab di rumah ya berarti. Iya, jawabnya dari rumah aja ya, karena kan kita lagi social distancing, lagi liburan. Oke, ini langsung aja pertanyaannya Queen yang bacain atau gimana nih, Li? Atau mau kamu? Boleh, boleh. Queenie bacain Oke. terus nanti Apple langsung jawab aja. Aman. Kalau Lia mau jawab juga boleh banget. Oh iya, Oke, boleh. langsung aja. Yang pertama, never have I ever jatuh cinta sama cowok satu fakultas. Aduh, enggak. Enggak. Cepat sekali jawabnya. Ah, gampang, gampang. Lanjut, lanjut. Gampang, Oke, gampang. lanjut. Sama Lia deh sekarang. Oke. Pernah nggak sih gosipin fakultas lain? Never have I ever. Ini. Jujur, pernah sih. Kayak, ya wajar nggak sih kita sebagai satu fakultas tuh kayak ada sedikit kompetisi gitu sama fakultas lain. Iya. Ya, gitulah kurang lebihnya. Nah, ini sih udah jelas pasti kampus mania juga mungkin udah pasti ever ya. Oke, lanjut aja nih. Ngebosenin atau ngebosin atau mimpin kelompok atau divisi di fakultas. Pernah juga sih. Kayak menurutku mereka juga nggak menutup harus cowok gitu. Jadi pernah kalau ini. Sama, gue setuju juga. Pernah, pernah. Setuju sih. Nah, kalau gitu, karena kita udah nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak juga nih dari awal, dari Queenie Lia ngobrol, terus juga invite narasumber kita hari ini Apple. Kita mau recap dulu kali ya, Lia. Kita ngapain aja sih dari tadi sebenarnya? Kita kita udah ngapain aja? Kita udah banyak bahas tentang fakultas cewek, fakultas cowok. Dari tadi kita bahas apa aja sih fakultas cowok, fakultas cewek. Terus kita udah ngobrol banyak sama narsum kita Apple dari Steka yang ceritain tentang Steka tuh gimana. Sampai tadi kita ini kan bacain cerita-cerita kampus mania dan yang nggak boleh terlupakan kita udah main games bareng sama Apple dan kampus mania, Queen. Bener banget. Dan tadi juga Queenie mau ngucapin mohon maaf jika yang form belum kebacain semua ya, Li. Tapi mungkin next time bisa dibacain lagi lah. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kampus Mania. Dan juga di sini Queenie dan Lia mau mengucapkan terima kasih banyak buat Apple yang sudah hadir hari ini ya. Terima kasih Apple, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih juga udah diundang ya teman-teman. Karena jujur seneng banget deh. Senang banget juga bisa ngobrol banyak sama Apple SD. Dan kalau Kak, teman-teman Kampus Mania masih mau ngepoin 8EH, kita juga punya banyak sekali sosial media yang bisa dikepoin, mulai dari Instagram 8EH Radio ITB, terus TikTok 8EH Radio ITB, Twitter 8EH underscore radio, kita juga punya Spotify 8EH Music, YouTube juga 8EH Radio ITB. Dan jangan lupa juga ya buat Kampus Mania untuk selalu dengerin siaran 8EH di 8EH Radio ITB.my.id. betul banget. Sekarang buat menutup closingan, kita bacain tagline kita bareng-bareng yuk. Boleh dong. Apple Ajarin juga dulu, ya. Li. Kita ajarin dulu, Oke. kita ajarin dulu. Oke, jadi tagline kita Be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Aman? Aman. Oke. Aba-aba sambil aba-aba ya. 1, 2, 3 terus kita ucapin bareng-bareng, oke? Oke, Oke, oke. Queen ababain. Oke, siap. 1, 2, 3. Be smart, Be Be smart smart and and stay stay cool stay cool cool in 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 Harmonia Harmonia Progressio. Progressio. See you, Kampus Mania. Di kampus Tania. See you See semuanya, you. makasih. Bye.